Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan biologi umum. Untuk kegiatan hari ini, mohon maaf sekali karena ada rapat dengan wakil dekan 1. Jadi saya menggunakan pembelajaran asinkronus dengan menggunakan video ini ya. Nah, pada pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas tentang prokaryotik, kemudian protista dan cendawan ya. Jadi sebenarnya judul ini lebih tepatnya nanti kita bahas bukan prokaryotik ya, tapi monera. Nah, sedangkan satu-satunya anggota monera itu pasti bersifat prokaryotik. Oke, saya ganti mouse dulu. Nah, ini adalah monera. Nah, untuk monera itu bisa kita bagi menjadi 3. Ada Archaebacteria atau bakteri purba, kemudian ada Eubacteria, bakteri sejati, kemudian ada Cyanobacteria atau bakteri hijau biru ya, atau alga hijau biru. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang protista dan fungi atau cendawan. Oke, langsung saja. Ya, jadi prokaryotik itu kalau teman-teman sudah baca ya buku Campbell, itu ada teori namanya teori endosimbiosis ya. Nah, kita kaitkan dengan teorinya dari Alexander Ivanovich Oparin yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang pertama kali muncul itu adalah makhluk hidup prokaryotik, heterotrof, kemudian uniseluler. Nah, sejak saat itulah dapat kita ketahui bahwa ternyata makhluk hidup yang pertama itu dia bersifat prokaryotik. Ya, saking lamanya maka dia dinobatkan sebagai makhluk hidup yang bisa bertahan hidup paling lama ya. Kenapa kok bisa paling lama? Karena dia bisa melakukan adaptasi. Nah, ini seleksi alam itu terjadi terus-menerus dalam berbagai kondisi ya. Nah, itu akan menghasilkan beragam adaptasi atau penyesuaian tubuh. Anggota prokaryotik ini merupakan salah satu contoh anggota yang sukses beradaptasi karena dia mempunyai diversifikasi atau persebaran habitat yang beragam ya. Misalnya ada di air tawar, ada di air asin, kemudian ada di, bahkan ini adalah di ujung jarum ya, ujung pentul gitu. Kalau dilakukan mikroskop elektron, ya itu akan terlihat seperti ini ya, ada bakteri-bakterinya ya. Nah, untuk struktur dari sel prokaryotik atau sel monera sendiri ya, umumnya sifatnya adalah bersel tunggal atau uniseluler ya. Kemudian ukurannya 0,5 sampai 5 mikrometer kecuali Margarita namibians ya, jadi itu besar sekali ya, kurang lebih 750 mikrometer. Untuk bentuknya ada batang, fokus, dan spiral ya. Batang seperti ini adalah bacillus, jadi seperti batang. Kemudian fokus itu bulat, lalu ada spiral ya, spiralium bentuknya ya seperti spiral. Untuk metabolisme prokaryotik ini berdasarkan tipe nutrisinya, ada fotoautotrof atau fotosintetik dengan menggunakan sumber energi dari cahaya matahari ya, karena dia ada fotonya, fotoautotrof. Nah, kemudian sumber karbonnya apa? Ya, kalau fotosintesis sumber karbonnya adalah CO2. Lalu ada kemoautotrof. Kemo artinya adalah reaksi kimia, kemis ya. Nah, ini ada serangkaian reaksi senyawa anorganik, misalnya ada H2S, SFE ya, itu contoh dari tipe nutrisi kemoautotrof. Lalu ada fotoheterotrof ya, ini cahaya matahari. Kemudian karena hetero, dia sumber karbonnya dari bahan organik ya, mungkin bersifat parasit seperti itu. Begitu juga dengan kemoheterotrof. Untuk reproduksi prokaryotik atau monera itu umumnya adalah pembelahan biner ya. Jadi pembelahan biner itu adalah satu sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 dan sebagainya. Itu kita sebut pembelahan biner. Nah, ini adalah pembelahan secara aseksual. Kemudian keragaman genetiknya
reproduksi cepat, mutasi, dan rekombinasi. Dan untuk struktur adaptasi itu membentuk endospora atau kapsul saat lingkungan yang tidak sesuai ya. Jadi teman-teman ketahui ini adalah endosporanya. Nah, lingkungan tidak sesuai misalnya airnya terlalu panas ya, habitatnya terlalu panas, pH-nya terlalu asam atau basa, kemudian ada antibiotik ya, seperti itu, maka dia akan membentuk endospora untuk melindungi tubuhnya ya, agar tidak melakukan kerusakan. Untuk metabolisme prokaryotik sendiri ada ketersediaan oksigen, ada obligat aerob. Obligat sendiri artinya adalah sejati ya, kita pernah membahas obligat itu ada di virus, jadi dia parasit obligat. Hanya sejati mutlak harus butuh oksigen ya, O2 untuk respirasi seluler. Sedangkan kalau obligat anaerob itu tidak perlu oksigen mutlak, bahkan kalau ada oksigen maka dia akan mengalami kematian. Kemudian ada anaerob fakultatif ya, fakultatif itu sebagian, jadi masih bisa untoleranted. Kemudian ada oksigen, berarti dia aerob, tidak ada oksigen itu anaerob atau bisa melakukan fermentasi. Untuk ketersediaan nitrogen itu pembentukan asam nukleat dan asam amino. Kemudian ada fiksasi nitrogen, kalau teman-teman masih ingat dengan daur nitrogen ya, ada proses fiksasi nitrogen dari udara oleh bakteri Rhizobium, Azotobacter seperti itu ya. Nah, ini ada cyanobacter dan methanogen. Jadi dia berfungsi untuk memfiksasi nitrogen. Lalu untuk kerjasama metabolik itu Monera itu bisa bekerja sama sesama dengan anggotanya ya. Misalnya ini berkoloni ya, ada koloni Anabaena untuk menggunakan sumber daya lingkungan ya. Kemudian membentuk biofilm, kemudian bakteri pengguna sulfat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah struktur sel secara umum pada bakteri. Bakteri bisa kita bagi menjadi dua berdasarkan kondisi selnya yang terbuat dari peptidoglikan. Ada yang dinding peptidoglikannya tebal, maka dia bersifat gram positif, yang tipis ini gram negatif. Gram adalah salah seorang ilmuwan yang melakukan pengecatan terhadap bakteri ya. Jadi bakteri yang tebal peptidoglikannya jika dilakukan pengecatan gram itu gram positif, maka dia berwarna ungu. Sedangkan kalau yang gram tipis atau gram peptidoglikannya sedikit, kenapa kok sedikit? Karena lapisan terdalamnya itu ada LPS atau lipopolisakarida. Nah, ini dia akan berwarna pink atau merah muda. Kemudian struktur sel bakteri ada flagel, ini untuk bergerak. Kemudian ada pili itu untuk alat reproduksi seksual ya. Lalu ada kapsul itu tadi ya, digunakan untuk kondisi tidak menguntungkan, atau ini nama lainnya adalah endospora. Kemudian contohnya itu seperti ini, ada satu sel bakteri, lalu ada sel bakteri yang lain. Nah, kemudian dia akan membentuk pili. Nah, dari pili ini nanti asam nukleatnya akan berpindah. Itu adalah bentuk reproduksi secara seksual. Oke, kita lanjut. Untuk bahan genetiknya ada kromosom sirkuler berada di daerah nukleoid. Nah, karena dia prokaryotik ya, jadi nukleusnya tidak ada membrannya ya. Kemudian ada plasmid. Plasmid itu merupakan DNA di luar kromosom yang berbentuk sirkuler, fungsinya tidak utama ya, atau tidak primer. Nah, ini yang utama, plasmid itu seperti ini. Dia terpisah sendiri dan berbentuk sirkuler. Kemudian untuk peranan bakteri ada yang di bidang pertanian, misalnya adalah dekomposer atau pembusukan, siklus nitrogen global, simbiosis maupun parasitisme. Kalau parasitisme bisa kita lihat pada beberapa penyakit pada tanaman ya. Kesehatan ada simbiosis mutualisme di usus, simbiosis komensalisme di kulit. Kemudian untuk industri ada makanan, tekstil, yogurt, keju, plastik alam, vitamin, antibiotik dan lain sebagainya. Untuk lingkungan bisa digunakan untuk bioremediasi di lahan tumpahan minyak ya. Contohnya adalah bakteri Pseudomonas. Ini bisa digunakan untuk mengatasi adanya limbah hidrokarbon di alam, misalnya tercemarnya
pantai karena ada tumpahan minyak, itu bisa menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Ini seperti ini disemprot dengan suspensi bakteri. Kalau ini bioetanol ya, jadi bahan bakar. Ini yang simbiosis, ini ada bakteri bioluminescens, jadi digunakan untuk ikan untuk menarik mangsanya. Sedangkan patogen itu yang menghasilkan racun ya, misalnya ada Burgdorferi yang membawa penyakit yang dibawa oleh tungau, kemudian ada penyakit limit, penyakit artritis, penyakit jantung, dan kerusakan sistem saraf. Nah, kemudian setelah kita bahas secara umum Monera, kita bahas secara khusus untuk anggota dari Archaea. Jadi Archaea itu adalah bakteri purba, hidupnya di daerah yang ekstrim. Contoh anggota Archaea adalah Archaea yang hidup di daerah halofil ya. Halo itu artinya adalah kadar garam yang tinggi, fil itu suka ya. Jadi Halobacterium itu adalah bakteri yang suka kadar garam yang tinggi, yaitu sekitaran 9%, sedangkan kadar normalnya adalah 4%. Kemudian ada Archaea ekstrim thermophil, contohnya adalah Sulfolobus, hidup pada suhu 90 derajat Celcius. Lalu ada Geogema barosi, hidup pada suhu 121 derajat Celcius, dan Irococcus furius ya. Jadi ini koloni prokaryotik thermophil yang berwarna orange dan kuning. Thermophil itu berasal dari kata thermo, artinya adalah suhu panas, dan philium suka. Jadi ini suka dengan suhu tinggi. Kalau yang sedang-sedang nanti namanya adalah mesofil, yang dingin adalah sikrofil. Kemudian setelah bakteri yang hidup di tempat yang ekstrim, ada juga bakteri yang bisa menghasilkan gas metana atau metanogen ya. Nah, ini CO2 digunakan untuk oksidasi H2 sehingga menghasilkan gas metan. Hidup di rawa-rawa, saluran pencernaan sapi, rayap, dan herbivora lain. Kemudian untuk penemuan Archaea itu ditemukan pada tahun 96 di air terjun Yellowstone ya. Kemudian 2002 itu ditemukan nano Archaeota yang menempel pada Crena chaeota ya, ada di celah hidrotermal pantai Islandia. Jadi hidrotermal itu kayak bagian palung yang ada gunung berapinya sehingga ini panas. Oke, ini adalah gambar dari bakteri Bigiatoa, sulfur eating bacterium, jadi bakteri yang bisa memakan belerang. Kemudian ada cyanobacteria, ini disebut juga sebagai blue green alga, jadi ini adalah alga hijau biru. Nah, dari kata cyan itu artinya hijau biru. Kemudian ada primitive plant like organism, jadi ini adalah organisme yang mirip tanaman tapi kuno ya, purba. Mampu melakukan fotosintesis karena dia ada greennya, jadi ada konten klorofil dan vicocyanin. Ada bluish pigment, bluish itu agak kehijau-hijauan. Seperti ini contohnya untuk cyanobacteria ya, jadi dia itu menyebabkan blooming alga. Jadi daerah suatu danau atau air itu nanti akan dipenuhi oleh alga hijau biru. Lewat. Nah, ini ada stromatolith. Jadi kalau teman-teman pernah nonton BBC, kemudian National Geographic seperti itu ya, stromatolith itu sudah muncul dari zaman dinosaurus sampai sekarang. Nah, ini adalah bentukan koloni dari bakteri yang sampai sekarang itu bisa bertahan hidup seperti ini. Nah, ini pas lewat. Oke, ya. Lanjut ke bakteria atau Eubacteria. Ini adalah bakteri sejati ya, jadi bukan Archaebacteria tapi Eubacteria atau bakteri sejati. Ukuran mikroskopik, single cell, most are rod shape, jadi kebanyakan berbentuk rod atau batang. Rigid cell wall, jadi dinding selnya tebal. Lack visible organelle, jadi kehilangan beberapa organ. Merupakan organisme terkecil di dunia ya. Kemudian reproduksi dengan cell division atau pembelahan sel biner ya. Jadi dalam 1 jam dia akan menjadi 2 sel ya. Jadi 1 jadi 2 dalam 2 jam. Bayangkan sehari dia bisa menjadi berapa ya. Kemudian dia very abundant in marine, jadi sangat banyak di lingkungan perairan, terutama di bottom sedimen ya, jadi di bagian dasarnya, endapan dasar. Nah, ini kemudian ada rod shape atau kita sebut sebagai bacillus berbentuk batang. Most bacillus species grow on dead and decaying organic matter ya, jadi kebanyakan organic
spesies Bacillus itu ditemukan pada organisme yang sudah dead atau mati atau decay, jadi mengalami pembusukan. Kemudian ada beberapa spesies yang berbahaya, namun ada spesies juga yang tidak berbahaya. Nah, contoh spesies yang berbahaya itu adalah Bacillus anthrax. Jadi anthrax itu menyebabkan penyakit anthrax yang merupakan penyakit zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular kepada hewan domestik atau hewan ternak, wild animal atau hewan liar, maupun pada manusia. Macam-macam bentuk bulat atau kokus ya, diantaranya adalah monococcus, misalnya ada satu. Lalu ada diplococcus, D artinya dua, jadi ada dua. Lalu ada streptococcus strep yang bentuknya seperti strep-strep. Lalu ada tetrat itu yang jumlahnya ada 4. Lalu ada sarkina itu ada 4 di depan dan ada 4 di belakang sehingga membentuk kubus. Dan ada staphylococcus itu seperti grape like ya, atau seperti anggur. Kemudian ada kokus ya. Kokus itu contohnya aja aerobic grape like cluster ya. Jadi ini seperti grape atau seperti anggur, menyebabkan food poisoning, jadi menyebabkan keracunan makanan setelah dikonsumsi selama 4-6 jam ingestion atau pencernaan. Dan ada toxic shock syndrome dan skin syndrome. Lalu ada bentuk lain yaitu Spirilia. Spirilia itu come on in one of three form ya. Jadi bentuknya spiral itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada Vibrio ya, yang berbentuk seperti koma, shape rod. Kemudian ada Spirilium, a thick rigid spiral, jadi berbentuk seperti spiral. Lalu ada Spiroset, a thin flexible spiral, jadi bentuk spiral tapi tipis. Lalu ada gambarnya ya, ini contohnya adalah Vibrio cholera. Lalu ada Spirilium berbentuk spiral, bisa kita lihat di sini. Ada Spiroset itu yang lebih kecil ya, ini adalah Treponema pallidum, penyebab dari sifilis. Ini yang penting adalah food source ya, jadi sumber makanan, contohnya adalah Spirulina, anggota dari PST ya, protein sel tunggal. Dan yang penting itu adalah breaking down matter into nutrient for other, jadi bakteri itu bisa memecah bahan lain yang bisa nantinya bisa digunakan untuk organisme lain untuk melakukan makanan. Nah, ini adalah Pseudomonas aeruginosa, one of kind bacteria found in soil, jadi lumayan bisa kita sering temukan pada tanah. Bacteria recycle the plant and animal by turning them into mineral, jadi bisa mengubah tumbuhan dan hewan yang sudah mati menjadi mineral. Ini kita sebut sebagai decomposing. Dan bakteri merupakan puncak teratas dari decomposer di dunia. Ini adalah fosfat, daur nitrat, daur sulfat, bisa dibaca sendiri. Dan ini adalah breakdown oil and other toxic pollutant ya. Jadi ini adalah kondisi mengapa oil dan toxic simpulan yang lain, toxic polutan yang lain itu bisa membahayakan. Jadi umumnya ditemukan di deep ocean dan shallow marsh. Baik itu untuk Monera yang kita bagi menjadi 3 tadi, ada Archaebacteria, Eubacteria dengan Cyanobacteria. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang lain, yaitu tentang anggota dari eukaryotik yang paling kecil ya, yaitu adalah Protista. Oke, tipe sel Protista itu mempunyai organel, struktur sel lebih kompleks jika dibandingkan dengan organisme yang sudah kita sebutkan tadi ya, ada bakteri. Keragaman struktur dan fungsi ya, jadi anggotanya ada yang uniseluler, beberapa berkoloni dan multiseluler, kemudian vakuola kontraktornya untuk memompa kelebihan air. Untuk keragaman nutrisi ada fotoautotrof, itu dia berfungsi fotosintesis.
kemudian ada heterotroph, ini bisa mengabsorpsi materi organik. Lalu ada mixotroph ya, dia bisa menggabungkan, mix. Untuk anggota protozoa itu merupakan protista yang mirip seperti hewan ya, dari kata proto itu artinya adalah awal, dan zoo itu adalah hewan. Jadi ini kita sebut sebagai hewan yang ada di sejak awal ya. Nah, anggotanya nanti ada flagellata, ada rhizopoda atau kaki semu, kemudian ada apikompleksa, mempunyai struktur apikal yang kompleks. Lalu kemudian ada ciliata atau infusoria, bergerak dengan cilia, dan kapang lendir atau slime mold. Jadi pembagian anggota dari protozoa itu dibedakan berdasarkan alat geraknya atau anggota ciri-ciri khusus yang ditemukan. Nah, ini yang flagellata ya. Jadi flagellata bentuknya ini ada flagel. Lalu ada trypanosoma. Jadi yang menyerang adalah darah di sini adalah trypanosoma. Trypanosoma ini dilaporkan banyak sekali menyebabkan penyakit. Ada trypanosoma gambiense, penyebab penyakit tidur, penyakit Kala-Azar, kemudian ada penyakit radang gigi atau trypanosoma gingivalis dan lain sebagainya. Untuk amoeba, dia geraknya seperti gerak semu ya, kaki semu. Kemudian yang di bawah ini adalah Paramecium caudatum, anggota dari Cilia. Ini kalau kita zoom dia ada kaki-kakinya gitu, ada cilia. Lalu ada stentor, kalau stentor itu bulunya di sini. Lalu ada Plasmodium. Ini ada anggota dari apikompleksa. Plasmodium itu penyebab penyakit malaria ya. Kemudian ada kapang lendir ya. Jadi kalau teman-teman menemukan di hutan-hutan tropis atau hutan yang lembab, itu akan ditemukan struktur yang berwarna kekuningan kayak gini. Ini adalah kapang lendir. Kemudian ada protista yang mirip dengan tumbuhan atau kita sebut sebagai ganggang. Untuk ciri-cirinya dia ada yang uniseluler, ya, contohnya adalah diatom, chlamydomonas seperti itu. Yang multiseluler adalah seaweed atau seaweed itu rumput laut ya. Yang pertama kita bahas tentang ganggang kersik atau diatom ya. Diatom itu dia bersifat uniseluler, fotosintetik, kemudian hidup di laut dan di darat. Kemudian dindingnya tidak bersilika, tahan pada tekanan 1,4 juta km per segi. Reproduksinya secara aseksual. Kemudian tempat menyimpannya adalah di laminaring dan minyak. Next. Dan ada alga keemasan atau namanya adalah Chrysophyta. Kemudian kenapa kok warnanya keemasan? Karena ada kandungan karotenoid ya, kata karot emas, karot itu wortel ya. Jadi wortel yang kuning dan coklatnya dimainkan nanti akan membentuk kristal. Kemudian untuk ciri-ciri lainnya dia biflagel. Jadi flagel itu flagelnya ada dua, sebagai plankton fotosintetik air tawar dan laut. Kemudian sebagai beberapa spesies ya, mixotrofik itu bisa mengabsorpsi senyawa organik terlarutnya. Contohnya adalah Dinurbium. Nah, ada alga hijau atau Chlorophyta. Chlorophyta itu komposisinya mengandung klorofil, hidup di air tawar laut. Cara hidupnya bisa seperti plankton, simbiosis dengan organisme yang lain. Ini adalah gambar dari Chlamydomonas. Jadi ada kayak antena. Ada alga hijau yang bisa berkoloni atau hidup sendiri ya. Yang digambar ini adalah contoh dari Volvox. Dan ada alga hijau Caulerpa. Lalu ada alga coklat atau Phaeophyta. Phaeophyta itu ukurannya besar ya, multiseluler, hidup di air yang dingin, tubuhnya besar,
tubuhnya terbuat dari talus ya, dilengkapi dengan gelombang apon yang merupakan jenis pertahanan ya. Lalu ada silit dengan panjang 60 meter. Silit itu rumput laut. Kemudian dinding selnya terbuat dari selulosa, polisakarida membentuk gel atau algin untuk melindungi talus dari gelombang dan kekeringan. Nah, kandungan algin ini ternyata bisa digunakan untuk mengentalkan bahan makanan tertentu. Dan ada alga merah, pigmennya adalah phycoerythrin, kata eritrosit artinya adalah merah. Ini umumnya digunakan untuk bahan makanan ya, contohnya adalah eugema, gladium, glacelaria itu untuk agar-agar ya, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke cendawan atau fungi ya. Jadi ciri-cirinya dia eukaryotik heterotrof, jadi tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak ada klorofil. Kemudian cara hidupnya adalah melakukan absorpsi di dinding sel ya, caranya itu saproba ya, sifatnya saproba atau saprofit. Struktur somatiknya itu umumnya haploid, jadi beda kalau kita kan 2N ya, itu diploid. Nah kalau jamur itu umumnya haploid N. Kemudian struktur reproduksi sel, anggota seksual dan aseksual dengan cara pembentukan yang beragam. Untuk pengelompokan bisa kita bagi menjadi khamir, kapang, dan jamur. Anggota cendawan itu ada yang sejati, di mana dinding selnya terbuat dari kitin. Anggotanya adalah Chytridiomycetes, Zygomycetes, Asclepicetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Ada cendawan semu. Kenapa kok semu? Karena dia tidak terbuat dari kitin tapi terbuat dari selulosa ya. Contohnya adalah Oomycetes. Ada cendawan protoctista ya, yang merupakan struktur somatik yang tidak ada yang tinggi. Mycetes dan Plasmodioporomycetes. Kemudian ini adalah anggota dari khamir ya. Khamir itu yeast, misalnya hanya satu. Kalau teman-teman nanti mempelajari tentang jamur itu nanti yang digunakan adalah salah satunya Saccharomyces cerevisiae untuk bahan tape. Lalu ada kapang. Bedanya kapang sama khamir adalah kalau kapang itu dia selnya banyak berbentuk serabut seperti pada tempe. Kalau khamir itu selnya hanya satu saja. Ini kapang lendir seluler anggota cendawan protoctista. Kemudian kapang lendir plasmodial karena cendawan protoctista. Oke, kemudian ada jamur makroskopik atau kita sebut sebagai mushroom. Sifatnya adalah multiselular dan makroskopik. Cendawannya sejati. Kemudian perkembangan spora dan pemanfaatan substratnya. Jadi sebenarnya substrat pada fungi itu kita bisa bagi menjadi dua, ada substrat vegetatif dan substrat generatif ya. Yang vegetatif itu umumnya digunakan untuk proses pertumbuhan, mencari makan seperti itu, sedangkan yang generatif nanti bisa digunakan untuk reproduksi. Kemudian menggunakan sumber energi dari glikogen yang diperoleh dari dalam spora. Lalu hifa mampu memproduksi enzim ekstraseluler yang sesuai dengan perombakan substrat. Contoh dari miselium. Ya, adalah cara reproduksinya secara seksual ya. Jadi penamaan sporanya didasarkan dengan nama anggotanya ya.
Misalnya Basidiomycetes itu reproduksinya dengan Basidiospora, Ascomycetes reproduksinya dengan Ascospora, Zygomycetes jadi reproduksinya dengan Zygospora. Strukturnya seperti ini, ada anggota spora aseksual, lanjut ke siklus jamur cendawan. Untuk cara hidupnya, dia bisa hidup bebas di kebun, di hutan seperti itu. Bisa juga bersimbiosis, kemudian dia bisa bersifat parasit. Ini kemudian ada lichen ya, liken atau Lichenes. Ini merupakan gabungan dari jamur dengan cyanobacter. Jadi cendawan itu mendapatkan lingkungan tumbuh, alga itu menyediakan sumber karbon. Lichen atau lumut kerak itu merupakan bioindikator pencemaran udara. Jika di tempat kita masih banyak lumut kerak, berarti udaranya masih segar ya, dibandingkan dengan tempat yang tidak ada lumut kerak. Lanjut ada mycorrhiza yang merupakan gabungan dari myco dan rhizoid. Rhizoid itu akar, myco itu jamur ya. Jadi jamur yang ada di akar. Ini kita lihat perbedaan tanaman yang tidak ada mycorrhiza dengan yang ada mycorrhiza, cukup signifikan. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin